Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya disertai perjamuan suci Minggu 1 Januari 2023 jam 5 sore akan dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah Paskah Resawa disertai perjamuan suci Kamis 5 Januari 2023 jam 7 malam akan dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah wanita Sabtu 7 Januari 2023 jam 10 pagi dilayani oleh Bapak Rudolf Susilo. Ibadah Youth Sabtu 7 Januari 2023 jam 7 malam akan dilayani oleh Bapak Stefanus Pulu SDH. Ibadah tutup tahun disertai perjamuan kasih Sabtu 31 Desember 2022 jam 10 malam akan dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah sekolah minggu setiap hari minggu pukul 11 siang. Bagi bapak ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat beli CA di nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia WPCA di nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia WOFO dan nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia WShopee dan nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia Dana dan nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Kami segenap pengurusan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu di Boti Selam dapat menemui family pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan dapat menghubungi kembali di nomor 0838 579 330010. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat hari Natal buat kita semua. Pada saat ini sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam Kerajaan, terima kasih Tuhan Yesus buat segala cinta kasih-Mu kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami ini dari awal pertengahan ke akhir nanti Tuhan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bertata. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita menyembah Tuhan, kita menaikkan satu lagu pujian penyembahan kita yang menyatakan Saat Ku Menyembah-Mu.
hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah, sujud di hadapanmu, di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau layakkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Benar Tuhan yang terus ada bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, masih siap memuji Tuhan? Sekali lagi masih siap memuji Tuhan? Oke, kalau begitu tos kanan kirinya, selamat hari Natal. Ya, kita mau bersukacita untuk Tuhan karena Dia adalah juru selamat kita. Surga bergema dari Raja mulia, damai dan sejahtera turun
nyanyikan lagi. Baik, mari kita mempersiapkan setiap hati kita untuk tempat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita pada saat ini. Oleh sebab itu kita menaikkan satu lagu pujian penyembahan kita yang menyatakan segala penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan.
setiap pujian yang sudah kita naikkan. Kita punya penolong yang setia. Kita punya penolong yang selalu memperhatikan hidup kita. Tak sedikit pun dia tinggalkan hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya segala perkara Tuhan dapat kutanggung di dalam Engkau, karena Engkau beri kami kekuatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah nama-nama sanu, biarlah nama-nama sanu. Terima kasih Tuhan, kita naikkan dari awal pujian ini. Kita hayati setiap kata-kata pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Penolongnya selalu setia, memenuhi keperluanku. Yes Tuhan, Kau memenuhi setiap keperluan kami. Bahkan Engkau tidak pernah mengecewakan
Tuhan. Kami boleh bernafas sampai hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Beri pada kami dan mampukan pada kami Tuhan. Untuk selalu Tuhan menyukakan Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Ya, sebelum pujian, sebelum firman tetap berdiri, kita naikkan pujian. Terus mengenai Yesus jalan kebenaran. Yang semangat ya, karena hari ini hari yang penuh kemenangan bagi setiap kita. Amin. Oke, hari ini kita sama-sama belajar ya. Ada pesan Natal di hari ini, ya.
Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal buat semuanya. Agar di seluruh dunia kita merayakan Natal, bahkan seperti ini kita sama-sama merayakan Natal. Amin. Ya, Tuhan. Hari ini kita belajar. Kita memiliki Allah yang adalah sumber terang bagi setiap kita. Saya yakin semuanya butuh terang. Kenapa? Terang itu yang memberikan kita kemenangan dalam hidup kita. Terang itu yang memberikan kita kelepasan dalam hidup kita. Terang itu yang memberikan kita pertolongan demi pertolongan dalam hidup kita. Dengan terang kita bisa, mungkin hari ini ya, kita ada lampu, ada terang. Demikian juga hidup kita ada terang-terang Kristus dalam hidup kita. Makanya kita sebagai orang-orang percaya harus kita mau belajar meneladani sang terang itu, sumber terang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita sama-sama belajar ya. Kita akan buka firman Tuhan hari ini, Yesaya 42 ayat 16. Yesaya 42 ayat 16. Ya, sudah semuanya. Saya mintakan yang membacakan Pak Ivan yang membacakan yang suaranya keras. Yesaya 42 ayat 16. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Ya, terima kasih Pak Iwan. Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan itu selalu memperhatikan hidup kita. Dia sangat peduli bagi setiap kita. Jangan seorang pun menganggap, wah aku gak ada artinya apa-apa, aku ini manusia tidak berguna. Semuanya kita adalah ciptaan yang sempurna, ciptaan yang spesial di hadapan Tuhan. Kita semua adalah biji-biji mata Tuhan. Kenyataannya apa? Seperti ini. Yesaya dikatakan bahwa aku Tuhan mau mimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Mungkin kita melihat ya banyak mungkin di jalan atau di mana lihat orang-orang buta. Ternyata orang buta itu butuh apa sih? Kebutuhannya orang buta. Silakan jawab, mungkin ada yang bisa. Kebutuhannya orang buta itu apa biasanya? Tongkat, terus makan. Ada yang menuntut. Ya betul. Kita silakan. Ya. Jadi dikatakan aku Tuhan mau mimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Kita tahu orang buta itu tidak tahu mau dibawa kemana. Bahkan ada lagu yang saya dengar, bintang kecil katanya. Kenapa? Dia tidak melihat bintang kecil. Makanya katanya. Mungkin hari-hari ini kita tidak buta secara fisik, tapi kita buta secara rohani. Tuhan mau supaya kita mau belajar, mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Supaya apa?
hidup kita, anak-anak Tuhan semuanya mau dipimpin oleh Tuhan. Kenapa? Kalau kita dipimpin oleh Tuhan, maka jalan kita akan lurus. Tidak mungkin kita masuk jurang, tidak mungkin kita masuk sungai, karena jalan kita pasti benar kalau di dalam Tuhan. Tapi kalau jalan kita sesuai dengan keinginan kita, pasti ujungnya pasti kepada hal-hal yang tidak benar sekali, ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ada orang buta yang dibutuhkan, yaitu yang pertama, yaitu ada yang memimpin hidupnya. Dia katakan sini, ya, aku Tuhan memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Maksudnya apa saya memimpin ini? Artinya apa? Artinya yaitu ada orang yang memegang tangannya. Saat berjalan, mungkin saat mau ke kamar mandi, saat mau makan atau mau ke mall, mau kemana, ada orang yang mau memegang tangannya. Demikian juga hidup kita perlu dipegang oleh Tuhan. Kenapa? Kita manusia ini terbatas. Allah kita Allah yang tidak terbatas. Bila kita menyerahkan tangan kita ini untuk dipegang oleh Tuhan, seperti orang buta ini, tanda tak berdaya. Aku tak berdaya apa-apa. Aku perlu dipimpin. Aku perlu ada yang megang tanganku. Hari ini kita mau belajar. Kita menyerahkan tangan kita supaya mau dipimpin, dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan apalagi perlu dituntun untuk menunjukkan jalan yang Dia kehendaki. Berikutnya apa tuh? Perlu supaya ada yang memimpin supaya tidak jatuh. Hari-hari mungkin kita mengalami hal-hal yang kurang tidak sesuai dengan kenyataan. Baiklah, kita menyerahkan tangan kita untuk dipegang oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, supaya kita tidak sampai salah langkah dalam hidup kita. Kita akan buka, ya, Mazmur 48 ayat 14. Mazmur 48 ayat 14. Amsal aja, Amsal 6 ayat 22. Ya. Menceritakan Amsal 6 ayat 2, katakan, jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Allah kita sungguh luar biasa, ya. Dia sangat peduli dalam hidup kita. Mungkin dalam
pergumulan kita seperti orang buta yang tidak tahu apa-apa. Tapi saya dikatakan, jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpin oleh Tuhan. Jika kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan tangan kita, seluruh hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan, maka saat kita berjalan pun Tuhan akan pimpin hidup kita. Dan jikalau engkau berbalik, engkau akan dijaga. Bahkan saat berbalik pun Tuhan yang menjaga ya. Berikutnya apa? Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Halo, apa kabar? Kira-kira kalau disapa, misalnya disapa oleh Pak Jokowi, disapa, halo, Ibu Umi apa kabar? Sukacita pasti kan disapa oleh Pak Jokowi, apalagi kita disapa oleh Tuhan Yesus. Dan kata hari ini kita mau belajar untuk senantiasa menyerahkan hidup kita seutuhnya, bukan seperempat, bukan separuh, bukan hanya setengah-setengah, tapi kita menyerahkan seluruh hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan. Supaya apa? Kita senantiasa mengalami kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Ini adalah kemurahan Tuhan yang tidak bisa dibeli dengan uang seberapapun kita punya. Emas yang kita punya tidak bisa. Harta benda yang kita punya tidak bisa. Tapi Tuhan mau menyerah. Tuhan mau hati kita, hidup kita diserahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Engkau senantiasa mengalami kemurahan demi kemurahan demi kemurahan di dalam Tuhan. Amin. Ya. Berikutnya yaitu yang kedua. Kalau yang pertama yaitu dikatakan bahwa ada yang memimpin. Kembali ke Yesaya tadi. Yesaya 42 ayat 16. Yang B ya. Yesaya 42 ayat 16 B dikatakan, dan mau membawa mereka berjalan di jalan yang tidak mereka kenal. Ternyata Tuhan tidak hanya memimpin hidup kita, tetapi Dia mau. Dia kata, dan mau membawa kita semuanya berjalan di jalan yang tidak mereka kenal. Maksudnya apa yang tidak mereka kenal? Seringkali jalan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seringkali jalan kita jalan yang menurut keinginan kita. Tuhan ingin supaya Tuhan menyiapkan jalan-jalan apa yang di luar pemikiran kita, di jalan-jalan yang tidak kita kenal. Firman Tuhan adalah jalan dalam hidup kita. Seringkali orang banyak menolak firman Tuhan. Banyak orang yang seringkali firman Tuhan itu dianggap hanya sebuah cerita, sebuah dongeng. Yakin dan percaya firman Tuhan ini adalah firman yang hidup, yang sanggup menghidupi setiap hati-hati hidup kita yang kering, yang gersang apapun. Hanya firman Tuhan yang sanggup memberikan kesegaran dalam hidup kita. Tuhan ingin membawa seperti orang buta. Tuhan ingin membawa mereka di jalan yang tidak mereka kenal. Maksudnya apa sih? Maksudnya ini dia katakan. Artinya bahasa ingin bawa kita saat melakukan suatu pekerjaan apapun, ingin membawa kita pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang sukses bersama dengan Tuhan. Saya yakin setiap kita yang bekerja ingin berhasil. Kita ingin selalu diberkati oleh Tuhan. Biarlah hari ini kita sama belajar bahwa
kita mau menyerahkan hidup kita sampai penuhnya supaya tuntunan Tuhan atas hidup kita itu selalu nyata bagi kita ya. Kita akan buka bersama-sama Keluaran 23 ayat 20. Keluaran 23 ayat 20. Ya, dikatakan sesungguhnya aku mengutus orang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Ini janji Tuhan bagi setiap kita. Sesungguhnya aku Tuhan mengutus setiap kita. Supaya apa? Mengutus malaikatnya untuk berjalan di depanmu. Berarti ada pengawal yang Tuhan siapkan bagi kita. Ada malaikat. Seperti misalnya Pak Jokowi ada pengawalnya, dijaga kanan kiri mau ke kamar mandi dikawal. Kita juga adalah dikawal oleh malaikat Tuhan. Ada malaikat yang senantiasa menjaga hidup kita. Bahwa sesungguhnya aku Tuhan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Mungkin di depan kita tidak tahu, mungkin ada jurang kita tidak tahu, tapi ada yang mengawal kita. Pasti ada yang beritahu, hati-hati loh di sana ada lubang. Karena kita dikawal oleh malaikat Tuhan. Bahkan dinyatakan untuk melindungi engkau di jalan. Kita dilindungi di jalan. Seperti kemarin kasihannya Pak Ivan ya, waktu nge-grab tiba-tiba ada orang pura-pura gelondong jatuh, tapi ada perlindungan dari Tuhan. Itulah kemurahan Tuhan yang Tuhan siapkan bagi anak-anaknya. Kita semuanya ada perlindungan. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berjalan, dimanapun kita berada, ada perlindungan dari Tuhan. Di pekerjaan kita, dimanapun, di sekolah kita, ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan dinyatakan untuk membawa engkau ke tempat yang telah disediakan. Ternyata Tuhan menyediakan tempat yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Tempat yang tak ternilai oleh apapun juga. Tempat yang sangat indah sekali. Itu yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Saat hidup kita menyerahkan sepenuhnya, menyerahkan mau dipimpin oleh Tuhan, maka kemurahan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Dan yang pertama apa? Yang pertama yaitu ada yang memimpin. Yang kedua ada yang membawa. Kita akan bahas selanjutnya Imaman 26 ayat 13. Imaman 26:13. Imaman 26:13. Dibacakan dekat bagi setiap kita yang baca firman Tuhan. Mari bacakan tolong. Nama 26 ayat 13. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu menjadi
Jadi katakan, aku Tuhan Allahmu. Ini siapa yang punya Tuhan Allah kita yang luar biasa? Aku Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar. Keluar dari mana? Dari tanah Mesir, tanah yang jatuh, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka, budak perhambaan, budak kuk perhambaan, budak-budak dosa, budak kedagingan. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Saat kita menyerahkan hidup kita, maka perjalanan kita akan senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan, akan mengalami sorak-sorai. Orang tegak itu pasti mengalami kemenangan, tapi orang yang loyo pasti jalannya penuh dengan gimana gitu. Tapi kalau dia mengalami kemenangan, maka dia akan selalu tegak. Wah, aku menang, aku bisa. Itu yang Tuhan siapkan bagi kita saat kita mau hidup di dalam Tuhan. Ya, kita tahu bahwa hanya Yesus yang sanggup mengubah kegelapan menjadi terang. Mungkin jalan kita, usaha kita, mungkin pekerjaan kita ada yang gelap, ada yang buntu. Ingat, hanya Yesus yang sanggup membukakan jalan-jalan yang baru bagi setiap kita. Kegelapan apapun menjadi terang kalau ada Yesus yang lalu beserta dengan kita. Dalam segala apapun, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, sekolah apapun, aspek apapun, kalau ada Yesus, kegelapan itu akan sirna karena digantikan dengan terang yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Amin. Ya, kita akan buka bersama-sama Mazmur. Yesaya, kembali ke Yesaya dulu, 42 ayat 16. Yang aku mau, silakan. Yang aku mau membuat kegelapan, silakan bacakan. Yang C berarti ya. Silakan dibacakan yang C. Yang bacakan? Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak, yang pasti akan kulaksanakan. Ya, makasih Mbak Batik. Dia katakan, aku mau membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang. Berarti apa yang gelap dalam hidup kita saat ini, Tuhan gantikan menjadi terang saat kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan buka berikutnya Mazmur 139 ayat 1 sampai 2. Mazmur 139 ayat 1 sampai 2 kalau dibacakan. Terima kasih. Dikatakan bahwa kembali ayat 1. Bahwa untuk memimpin di Tuhan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau melidiki dan mengenal hatiku. Setiap hati kita
hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memiliki hati-hati kita. Apakah hati kita berpaut kepada Tuhan, atau kepada dunia, atau kepada diri sendiri? Tuhan memiliki hati-hati kita. Berikutnya dikatakan ayat 2, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Wah, berarti di hadapan Tuhan semuanya telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Mungkin di depan suami kita disembunyikan, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang disembunyikan. Karena di hadapan Tuhan semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui saat kita duduk, saat kita bicara, saat kita mungkin ngobrol dengan teman kita, saat kita berdiri. Tuhan mengerti pikiran dari jauh. Dia memperhatikan setiap anak-anaknya, semuanya yang rindu mencari Tuhan. Apalagi hari ini saya yakin Tuhan tahu setiap kesetiaan kita. Hati kita yang rindu untuk mencari Tuhan. Tuhan melihat, wah hari ini anak-anakku datang beribadah. Tuhan itu melihat hatinya. Apakah hati kita berpaut kepada Tuhan? Apakah hati kita hanya berpaut kepada berkatnya saja, tidak berpaut kepada sumber berkatnya? Bila kita berpaut hanya kepada sumber sang berkat itu, yaitu Tuhan Yesus. Dialah pemilik segalanya dalam hidup kita. Amin. Ya. Bahkan di sini katakan kembali ke Yesaya 14:16 katakan. Ya, dikatakan berikutnya bahwa dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Ya, mungkin saat ini jalan kita berkeluk-keluk, ada gelombang-gelombang dalam hidup kita. Kita menyerahkan pada Tuhan, maka jalan kita akan merata. Ada kemenangan dalam hidup kita, ada pertolongan, ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Itulah janji Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Janjinya bagi setiap kita dan janji yang setia. Dia mau memimpin hidup kita. Dia mau senantiasa untuk selalu mau berjalan dengan kita. Dia mau mengubah kegelapan di terang dan mengubah tanah berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Maka saya dikatakan bahwa itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka dan pasti akan kulaksanakan. Kalau Tuhan berfirman, pasti Dia menggenapi dalam hidup kita. Kalau Tuhan berjanji, contohnya Tuhan berjanji kepada Suni, tahun depan kamu terima gaji 10 kali lipat. Itu janji Tuhan pasti digenapi. Nah, tapi kalau janji teman, Suni, nanti minggu depan kamu saya ajak luar negeri ya, kira-kira genapi gak kan? Tunggu seminggu lagi gitu kan, Senin, Selasa, Rabu, sampai seminggu kok gak ada kabarnya ya. Susah dipercaya. Tapi kalau janji Tuhan pasti digenapi, pasti ya dan amin dalam hidup kita. Jangan pernah melakukan janji Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan bahwa Tuhan akan pasti kulaksanakan, janji-janji yang seperti Yesaya ini. Saat hati kita berpaut kepada Tuhan, melekat pada Tuhan. Bahkan di Mazmur dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Dari apa? Dari hal-hal yang bahaya. Diluputkan kita. Kita melekat kepada Tuhan. Melekat itu apa? Nempel senantiasa seperti pohon ya.
apa, pokoknya pasti ada buah-buah yang keluar dari ranting-rantingnya. Tapi saat rantingnya terlepas, maka tidak akan ada buah dalam hidup. Demikian juga hidup kita, kalau kita nempel kepada pokok kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pasti ada buah-buah yang akan muncul dalam hidup kita. Yaitu buah dalam Galatia 5:22, ada buah-buah yang Tuhan nyatakan dalam Galatia tadi ya. Galatia 5:22. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita nempel kepada Tuhan, pasti ada buah-buah yang muncul dalam hidup kita. Hari ini kita belajar untuk selalu hidup kita melekat, nempel pada Tuhan. Maka pertolongan demi pertolongan, kemurahan demi kemurahan, kebaikan demi kebaikan akan kita terima dalam hidup kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita firman Tuhan. Saya undang pemain musik. Karena akan pujian tadi, penolong yang setia. Undang PL Singer. Pak Ivan untuk maju depan berdoa. Setiap langkah kami, setiap perjalanan kami, kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu, firman-Mu sudah kami terima Tuhan. Kami percaya
Pulang dari tempat ini kami tidak sama dengan kami datang hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Kau berkati buku Gembala Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati lebih lagi, pakai dia Tuhan menjadi lebih luar biasa lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu yang sudah kenyang dengan firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Oh ya, kotak untuk pembangunan itu yang warna coklat ya, yang bawah itu. Emas. Warna emas kecoklatan itu. Ya itu bekas pembangunan. Nanti siapa yang ingin menabur silakan masukkan ke kas. Terus ada lubang ya. Dan sama tangannya dimasukkan. Mari kita satukan hati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah Natal pada siang hari ini. Terima kasih kau sertai ibadah kami mulai awal sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus, kau berkati hamba sudah melayani. Tuhan, Ibu Gembala sudah menyampaikan pesan firman-Mu di akhir tahun ini agar kami senantiasa ada pesan daripada Engkau Tuhan. Kau berkati pelayanan kesehatannya dan pakai rapi Ibu Gembala Tuhan Yesus dalam Tuhan TP jemaat-Mu tempat ini. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani sebagai BL maupun singer, saudara Luteria Tuhan, Dunia Tibia juga hadir mata balik. Kau berkati dalam Tuhan kuliah mereka dan mereka yang menyelesaikan kuliah sampai selesai Tuhan karena bisa sudah. Kami percaya Tuhan Kau berkati juga dalam makan mereka, bagi kesehatan mereka, menikmati kesehatan daripada Tuhan. Kau berkati juga Tuhan buat anak-Mu Tuhan Yohanes dan melayani bagian LCD bersama dengan Ivan. Tuhan Yesus, Kau berkati dalam kuliah mereka. Tuhan berikan hikmat kesehatan dan daripada Tuhan. Menjaga firman-Mu, berkati pelayanan mereka pagi pagi. Kau berkati anak-Mu dan dia bisa melayani di bagian sound mixer. Tuhan Kau berkati dalam pekerjaan, dalam kuliahnya. Kalau Tuhan pelayanannya sepanjang waktu bagi anak-Mu Tuhan Yesus, berikan hikmat kesehatan daripada Tuhan. Berkati Tuhan sudah anak-Mu Iwan yang sudah melayani sebagai kolektan. Kau berkati dalam Tuhan pekerjaan, dalam kuliahnya, juga Tuhan untuk pelayanan dan sepanjang waktu anak-Mu Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu yang saat ini hadir. Kau berkati satu persatu Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Kau sembuhkan, dalam masalah memberikan jalan keluar, yang dalam ikatan memberikan kebebasan. Yang berdoa Tuhan Yesus sudah buat anak-anak yang sakit Tuhan Yesus, tangan berkuasa dan menjamah, biru-biru memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus. Kami doakan juga untuk Natal sebentar jam 2 di Pintu Pasar Sawah. Kau berkati supaya tidak hujan. Kau suruh semuanya di Pintu Pasar Sawah dapat hadir mendapatkan berkat Natal Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Kau rapi semua petugas ibadah Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan masalah tangan dan salah Tuhan Yesus wabah penyakit. Terima kasih Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan bersama kolektor, diakonia, perguruan maupun Tuhan bekas pembangunan. Kau kembalikan berkat berlipat kali ganda. Tuhan Yesus, Kau berkati jemaat-Mu. Kau tutup bungkus, kami suruh kuasa darah-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan atau benda pekerjaan pelayan kami. Jauhkan masalah marah bahaya, kecelakaan, penyakit orang jahat, masalah gangguan, serangan kuasa kegelapan, masalah mistik, salah pagi panah kegelapan. Tuhan, Kau silakan berkat-Mu, berkat uang makanan pakaian kesehatan, mengenal sejahtera, menjaga perilaku senantiasa dalam kehidupan kami. Jauhkan kami salah wabah corona, bahaya, penyakit menular, penyakit mematikan roh maut. Kau berkati semua pemain musik, Bima Tuhan semakin pakai ulapian dan pelayanan dalam pekerjaan kesehatannya Tuhan Yesus Kristus. Juga Yosua Tuhan Yesus, Kau berkati dalam kuliah, pekerjaan, pelayanan dan takut ulapian. Mari kita terima berkat Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus,
serta penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah datanglah kerajaan dan dilakukan di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, agar bersama beberapa dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.